Selamat pagi guys. Kebetulan saya lagi suka banget touring tipis-tipis. Ini cuma sekitar 9 kilo dari rumah saya di Jogja. Oke, saya ingin memberikan motivasi bagi teman-teman yang saat ini mindsetnya masih belum terlalu paham bahwasanya hidupmu itu adalah sebuah pilihan, adalah sebuah kebebasan. Kalau kamu merasa sistem yang diatur oleh manusia adalah kuliah, lulus, narik pekerjaan, kantor, pensiun, nikmati usia pensiun, itu sebenarnya baby boomer banget loh ya. Itu baby boomer banget. Kalian yang generasi milenial atau masalah generasi Z, jangan pernah punya pikiran seperti ini. Jangan pernah cuman punya pikiran yang seperti mbahmu tadi. Mbahmu bagus, tapi itu sudah generasi masa lalu. Jadi kamu jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau itu terjadi di seperti podcast sebelumnya, nanti yang ramai itu cuma Jakarta aja. Jakarta, kota-kota besar. Pada intinya Jakarta yang paling ramai. Makanya sampai Pak Jokowi mau mindahin ke Bung Karno dan Pak Jokowi ya, mau mindahin ke Palangkaraya, Kalimantan, agar harapannya ada distribusi perkembangan pembangunan. Itu pasti. Nah, tanpa itu terjadi pun, tanpa itu dilakukan pun, tanpa perlu memindahkan ibu kota, sesungguhnya kalau setiap kita yang sudah dewasa dan menginjak usia kerja sudah berpikir atau paham bahwasanya kerja remote membuat kamu tidak perlu pindah dari kotamu, dari desamu, dekat sama orang tua, maka distribusi pemerataan income itu pasti terjadi dengan bertahap. Seperti di podcast sebelumnya saya mengatakan bahwasanya kita adalah generasi TKI 2.0, yaitu kalau mengambil devisa dari luar negeri masuk ke negaramu, ke kota-kota kecilmu, kemudian semua orang akan punya pemerataan. Misalnya kamu tinggal di kotamu ya, tentunya kamu makan di sana, buat rumah di sana, buat properti di sana, semua aktivitasmu di sana, beli mobil di sana dan lain sebagainya. Maka income pendapatan daerahnya pasti naik. Tapi kalau kamu nggak kebayang tinggal di kotamu karena merasa pekerjaanmu hanya ada di kota-kota besar, jadi data science, jadi macam-macam, jadi startup besar, ya maka selama itu kalau kamu tetap seperti itu ya kotamu akan terseok-seok aja pembangunannya. Oke. Nah, satu lagi tentang masalah kebebasan yang ada sesungguhnya adalah sebuah mindset yang harus kamu pahami, bukan mindset kerja kantor, pola 9 to 5. Ini hari apa? Ini hari Kamis ya. Ini hari Kamis. Weekdays. Saya di tempat wisata namanya Puncak Sosok di daerah Jajaran Banguntapan, Bantul. Sorry, Jajaran bukan Banguntapan. Nah, yang parkir cuman saya aja. Ya hari ini parkir cuman saya aja. Saya kemarin hari Minggu ke sini ya rame banget. Minggu ke sini ya rame banget lah. Kalau kamu lihat di sini itu kosong ya. Yang kemarin tuh rame banget. Itu juga tempat-tempat spot-spot seperti itu rame banget. Nah, kalau kamu kerja di rumah, kamu bisa bawa laptopmu lah ya. Kamu bisa bawa laptopmu dan ya harus ada koneksi internet. Alhamdulillah sini koneksinya bagus. Sehingga kamu bisa kerja di mana aja. Tapi ini bisa nggak baik juga, kerja di mana aja. Kalau di baik jadi di mana-mana kerja, malah kada istirahat kan. Nah nanti kita akan bahas gimana cara kamu bangun tim. Nah kerja di mana aja itu benar-benar bisa terjadi hanya kalau kamu remote work. Dan kalau memang kantormu adalah kantor yang mindsetnya remote work, jangan pernah punya kantor yang mindsetnya itu adalah kalau kamu nggak absen berarti kamu nggak dapat gaji. Jangan seperti itu. Itu baby boomer banget. Nah teman-teman. Kalau kamu sudah menyadari ini, kalau kamu sudah benar-benar menyadari bahwasanya kamu adalah generasi yang diharapkan untuk mengganti pola pikir baby boomer, maka pola pikir yang paling pertama harus kamu bangkitkan adalah bahwasanya sekali lagi hidupmu itu adalah hidup kebebasan. Kamu bisa memilih. Norma-norma sosial mulai bergeser ya, masih ada sih, masih adalah orang-orang masih berpikir bahwasanya ngantor PNS itu masih utama, tapi kita sudah mulai bergeser lah. Misalnya kalau kamu, misalnya Tokopedia ya, sudah mulai ada hari ini apa? Kemarin beberapa hari lalu Ridwan Kamil ngebangun Silicon Valley kan. Namanya Bukit Algoritma ya. Bukit Algoritma. Itu tanda-tanda bahwasanya sudah terjadi pergeseran loh. Udah terjadi pergeseran
Sudah jadi pergeseran di mana orang-orang sudah mulai benar-benar menitik beratkan pembangunan atau kebudayaan kita, teknologi kita itu pada teknologi informasi. Nah kan, teknologi informasi. Bayangkan, teknologi informasi. Saya ada di sini di Puncak Sosok dan saya punya usaha yaitu ngebangun remote work Indonesia. Kantor saya mana nggak ada. Jadi misalnya ada kata saya disuruh ngebangun kantor, saya nggak mau tuh. Buat apa? Orang pegawai juga remote semua, membernya juga remote semua. Useless banget. Useless banget punya kantor. Nah, saya terinspirasi ngebangun kantor remote itu gara-gara saat saya bekerja di Jakarta. Kok di Jakarta? Kerja di Kanada. Keren ya, kerja di Kanada ya. Padahal sebenarnya cuman internet aja. Kerja di Kanada, kemudian ada pertemuan tahunan, kemudian di situ kita ngelihat ada 100-an lebih member pegawai di satu ruangan. Kita annual meeting di Filipina. Nah, awalnya saya nggak mikir bahwa kantor yang saya kerjain itu fully remote. Saya pikir ya di Kanada ada headquarternya lah, atau mungkin apalah, ada gedungnya untuk ngirim surat gitu kan. Itu Gedung Merapi ya. Saya kira seperti itu. Tapi ternyata saya tanya sama dia, CEO-nya, Mas Kean Graham, kalian cari aja Kean Graham, Monetize More. Ternyata saya tanya, Mas Kean, bahasa Inggris tentunya. Di Kanada kita punya kantor nggak sih? Nggak ada kok. Masa headquarter untuk office meeting? Nggak ada. Kalau kita mau meeting ya kita ke cafe. Padahal dia adalah perusahaan yang income per bulannya kalau nggak salah 2 atau 3 miliar. Saya lupa itu gross apa net. Miliar loh ya. Cool banget. Dan dia dimulai dari satu employee. Siapa? Dia aja. Satu employee dia aja. Jadi kamu jangan pikir lagi kalau bangun startup berarti aku punya CEO, CTO, CFO, CEO, bla bla bla. itu masa lalu lah. Itu saya bilang itu masa lalu lah. Kamu benar-benar bisa melakukan segala sendirian. Semua ada otomasi. Kapan kamu mulai mengembangkan timmu nanti aja. Kalau kamu sudah pingin jalan-jalan full dan bisa kamu delegasikan. Saya believe bahwasanya role model saya untuk CEO itu adalah, saya lupa namanya malah. Yang ngebuat nomad.io, remoteok.io, Peter Levels ya. Peter Levels itu role model saya. Kenapa? Dia aja satu orang aja. Dia satu orang aja ngebangun aplikasi startup yang bisa ngebangun saya nggak tahu berapa US dollar, ribuan US dollar atau mungkin ratusan ribu US dollar per bulan atau per hari malah. Nah, itu yang ingin saya harap, itu yang saya bangun. Kayaknya teman-teman, kalau kamu benar-benar sudah menyadari ini dan kamu mungkin butuh text time untuk melakukan ini, kamu harus mulai melakukan perubahan. Perubahan yang harus kamu lakukan itu adalah kamu harus tahu bahwasanya sekali lagi semua itu pilihan. Pilihan ini kamu nggak bisa mimpi. Kamu nggak boleh sekedar, aku pingin deh kerja di rumah, terus cuma pingin aja, terus ngapa-ngapain. Kamu harus pingin dan langsung aktif. Kamu harus pingin dan langsung kebut. Nah, kebutnya itu kamu nggak boleh sekedar kebut di awal aja. Kamu harus konsisten. Ini yang berat. Kamu harus punya komitmen untuk belajar, meluangkan waktu untuk belajar 2 jam, minimal 2 jam per hari. Meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Sekali lagi saya tekankan, perbedaannya itu luar biasa. Kalau kamu mencari waktu luang, kamu 2 bulan nggak belajar nggak apa-apa, kan nggak ada waktu luang. Kamu cari nggak ada kan, kamu sibuk kemana-mana, kamu sibuk lah pokoknya. Entah sibuknya apa, pokoknya kamu nggak punya waktu luang. Tapi kalau kamu meluangkan waktu, selalu akan ada. Nggak mungkin kamu nggak punya waktu 2 jam per hari, nggak mungkin untuk belajar, nggak mungkin tuh. Kecuali kamu ngapain ya? Coba kamu jadi tentara yang jagain rumah jenderalnya di depan, apa namanya tuh? Kalau istilahnya patung monyet apa ya? Kamu di situ. Ya udah, kamu nggak punya waktu, diam aja. Tapi kalau kamu cuma di rumah mahasiswa yang lulus juga belum, atau sudah lulus tapi bingung, kamu pasti punya waktu 2 jam per hari, itu pasti. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman, saya akan memberikan kalian masukan yang kuat agar harapan saya perubahan di remote work itu nggak cuma perubahan kamu secara personal, tapi perubahannya adalah sistemik, perubahan sebagai satu bangsa, sistemik. Sistemik itu berarti seakan-akan kecil, tapi begitu dijalankan secara serentak, perubahannya besar banget. Begitu sadar, wih berubah, kan seru banget tuh. Oke,
jadikan momentum 2021 itu sekali lagi momentum perubahanmu. Oh ya, di Remote Work Indonesia kalian sudah bisa mencari semua course satu-satu ya. Semua course Remote Work Indonesia di Udemy ya. Ketikkan aja Remote Work Indonesia, sepertinya ada. Yang sudah saya push kemarin itu Mastering Upwork. Silakan ambil, harganya murah. Kemudian kamu dengan Mastering Upwork yang hanya sekitar lagi diskon kan dapat 100 ribuan tuh. Nanti kamu bisa langsung gabung ke komunitas kita. Tapi tentunya saya nggak bisa menyamakan ya. Kan teman-teman dulu awalnya bergabung di harga 1,5 juta, ada malah 3 juta atau saat diskon 2 juta 370 ribu. Tentu saya nggak bisa menyamakan hak aksesnya. Misalnya misalnya kamu beli course Udemy, maka kamu hanya bisa mengakses channel yang berhubungan dengan course itu aja. Nah, channel yang nggak akan kamu dapat adalah channel bahasa Inggris, belajar harian bahasa Inggris sama mingguan bahasa Inggris meeting, sama channel job. Channel job kayaknya saya kasih khususkan bagi teman-teman yang mengambil satu paket secara penuh, upgrade skill 1,5 juta atau Mastering Upwork 1,5 juta. Nah, kalau kamu ngambil keduanya, kita lagi mengembangkan course publisher 1,5 juta, total 4,5 juta. Kamu bisa mengambil semuanya ini dengan harga 2,5 juta. Update terbaru nanti di Upwork atau di Udemy atau di Udemy akan free. Kamu nggak akan bayar lagi. Ini seperti investasi. Kalau kamu nanti kalau kamu nunggu diskon Udemy, kan nggak setiap hari diskon tuh. Kalau kamu udah langsung ngambil yang 2,5 juta dari 4,5 juta, kamu selama-lamanya sampai ke depan pun apapun yang ada di Udemy dari Remote Worker ID akan kamu dapatkan secara free. Seru kan? Ini kalau kamu bayangkan sama bootcamp yang lain ya, murah banget, murah banget. Bahkan kamu bayangkan channel job kita tuh ramai loh. Channel job kita itu udah mulai banyak teman-teman saling bagi tugas, padahal aplikasinya belum ada. Kita hanya bermodalkan di Discord Messenger. Right, itu aja teman-teman. Keep it up and we work remotely as one. Thank you.